Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Siro sakti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisiki, lamun siro pinter ojo minteri. Ya, kalau saya lihat ya, sebenarnya Bu Mega memang mengutarakan jangan sampai seperti dahulu. Nah, kalau Anda melihatnya, komunikasi politik antara Bu Mega dan Mas Gibran ini apakah sudah mengkonfirmasi bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin merenggang? Buat saya bukan semakin merenggang ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pegangan hidup itu telah sukses diterapkan Presiden Jokowi yang perlu kita tiru. Lalu ada istilah ojo ke susu, artinya jangan tergesa-gesa. Itu ditunjukkan untuk menahan emosi dan keinginan relawan atau pendukung Presiden Jokowi dengan narasi yang tidak masuk akal. Misalnya membuat Presiden Jokowi jadi 3 periode, atau menduetkan Pak Jokowi dengan Prabowo. Memang dalam politik itu tidak ada istilah teman sejati atau musuh sejati. Sejatinya cuma kepentingan yang abadi. Apakah hal ini juga akan diterapkan kedua putranya yang sekarang masuk ke dunia politik? Sebagaimana diketahui baru saja Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sekaligus kader PDIP dipinang Prabowo Subianto sebagai wakil presiden di 2024. Sementara Kaisang dipinang PSI untuk menakodai partai muda yang didirikan oleh Sis Grace Natali. Gibran, sang putra mahkota, yang memang beberapa hari terakhir menjadi penggunjingan publik. Dikarenakan majunya putra sulung Presiden Jokowi itu diklaim beberapa pihak cacat hukum. Namun hal tersebut sudah terbantahkan karena KPU telah resmi menetapkan calon presiden dan wakil presiden beserta nomor urutnya. Namun saat pengundian nomor urut peserta Pilpres kemarin, ada momen menarik dua putra Jokowi kompak sungkem kepada Ketua Umum PDIP. Cawapres Gibran Rakabuming Raka terlihat sungkem dan bersalaman tangan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Gibran juga terlihat bersalaman dengan Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar Mahfud. Kemudian putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketum PSI Kaisang Pangarep juga menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang duduk bersebelahan dengan Ganjar Pranowo. Bahkan tak lupa Prabowo Subianto sebagai calon yang sudah 3 kali maju sebagai kontestan Pilpres juga hormat kepada Ketum PDIP Megawati. Menurut pengamat politik Henry Satrio, drama yang ditunjukkan ini sebagai tanda Gibran Kaisang benar-benar tunduk dengan hadirnya Megawati. Ini menjadi bukti bahwa magis politik Megawati masih diperhitungkan. Betapa tidak, Presiden Jokowi dari Solo sampai Presiden 2 periode diusung PDIP dengan gegap gempita melawan badai fitnah dan caci maki, bahkan politik agama. Sementara Gibran juga diusung PDIP sebagai wali kota Solo, selalu sekolah kader yang digembleng, sebagaimana telah dibuktikan oleh kader-kader berkualitas, seperti Ibu Risma, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Presiden Jokowi sebagai kader terbaik. Maka tidak heran jika sungkem kedua putra Presiden Jokowi ini menunjukkan betapa dalam level moral seorang presiden, beliau mengajarkan kepada kita semua untuk selalu bersikap baik terhadap kawan maupun lawan. Jelas sekali bahwa beliau berpegang kuat pada 3 filsafah Jawa yang selama ini menjadi salah satu prinsip hidupnya.
Ternyata Pak Jokowi pun tak pelit berbagi ilmu bahwa pelajaran kekuasaan yang diserapnya berasal dari kearifan lokal Indonesia, original dan otentik dari Indonesia, tidak mengimpor dari negara lain, yang dalam bahasa Jawa tertulis seperti berikut. Pertama, lamun sira sekti, ojo mateni, yang berarti meskipun kamu sakti. Jangan sekali-kali menjatuhkan. Kemudian kedua adalah lamun siro banter, ojo disii, yang berarti meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului. Maksudnya mungkin tetaplah bersama-sama, jangan meninggalkan yang masih di belakang dalam hal apapun. Dan ketiga adalah lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar. Lanjutnya, ini juga mungkin dimaksudkan supaya kepandaian kita jangan untuk ngakalin orang lain. Pegangan hidup itu telah sukses diterapkan Presiden Jokowi yang perlu kita tiru. Lalu ada istilah ojo ke susu, artinya jangan tergesa-gesa. Itu ditunjukkan untuk menahan emosi dan keinginan relawan atau pendukung Presiden Jokowi dengan narasi yang tidak masuk akal. Misalnya membuat Presiden Jokowi jadi 3 periode, atau menduetkan Pak Jokowi dengan Prabowo. Memang dalam politik itu tidak ada istilah teman sejati atau musuh sejati. Sejatinya cuma kepentingan yang abadi. Apakah hal ini juga akan diterapkan kedua putranya yang sekarang masuk ke dunia politik? Sebagaimana diketahui, baru saja Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sekaligus kader PDIP dipinang Prabowo Subianto sebagai wakil presiden di 2024. Sementara Kaisang dipinang PSI untuk menakodai partai muda yang didirikan oleh Sis Grace Natali. Gibran, sang putra mahkota, yang memang beberapa hari terakhir menjadi penggunjingan publik. Dikarenakan majunya putra sulung Presiden Jokowi itu diklaim beberapa pihak cacat hukum. Namun hal tersebut sudah terbantahkan karena KPU telah resmi menetapkan calon presiden dan wakil presiden beserta nomor urutnya. Namun saat pengundian nomor urut peserta Pilpres kemarin, ada momen menarik dua putra Jokowi kompak sungkem kepada Ketua Umum PDIP. Cawapres Gibran Rakabuming Raka terlihat sungkem dan bersalaman tangan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Gibran juga terlihat bersalaman dengan Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar Mahfud. Kemudian putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketum PSI Kaisang Pangarep juga menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang duduk bersebelahan dengan Ganjar Pranowo. Bahkan tak lupa Prabowo Subianto sebagai calon yang sudah 3 kali maju sebagai kontestan Pilpres juga hormat kepada Ketum PDIP Megawati. Menurut pengamat politik Henry Satrio, drama Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.